Kami langsung, Pak Menteri, Pak Wamen, mendengar penjelasan Pak Menteri yang semula kami itu bersyukur Pak Menteri jadi Mendagri kembali, tetapi dengan penjelasan tadi sedikit agak kecewa Pak Menteri, mohon maaf, berkenaan dengan kami di DPD ini ada tagline-nya, Lembaga Tinggi Negara dengan tagline dari daerah untuk Indonesia. Nah, kami berharap sebagian besar keberpihakan Pak Mendagri itu untuk daerah. Ya, walaupun posisinya sebagai pemerintah pusat. Pak Menteri, tentang DOB, sampai ada pameo di daerah, apa kami harus berpapua? Sehingga tentang moratorium itu dicabut secara parsial. Tapi ini tidak untuk ditanggapi, tadi Pak Menteri sudah menjelaskan banyak perihal hal tersebut. Yang kami harapkan adalah Pak Menteri ada di pihak daerah untuk memperjuangkan sebagai orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Menteri tadi remake tentang anggaran ke daerah atau special grant. Perbedaan block grant dengan special grant. Ketika Pak Menteri awal jadi Mendagri, saya bupati di satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Permasalahannya Pak Menteri, bahwa daerah hari ini kesulitan, tadi Pak Wamen sudah menjelaskan tentang kapasitas fiskal daerah. Ya, dengan remake atau special grant, pada akhirnya ada satu ketentuan 10% dari total DAU setelah dipisahkan belanja pegawai itu untuk dana desa. Nah, permasalahannya yang terjadi, mungkin Pak Menteri sudah dapat laporan di Provinsi Gorontalo, satu kabupaten, kemarin seluruh aparat desa demo pada kepala daerah kaitan dengan sudah 3 bulan terlambat pembayaran hak-hak keuangan desa. Nah, salah satu instrumen yang menyebabkan terjadi pelemahan terhadap kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah adalah remake tadi atau special grant tadi. Ya. Kami setuju bahwa dengan block grant ada potensi terjadi fraud, penyimpangan keuangan di daerah, tetapi dengan special grant lantas ada pembebanan yang bersifat wajib terhadap daerah, ini juga ikut berkontribusi melemahkan pemerintahan yang ada di daerah Pak Menteri. Akibatnya apa? Salah satu penyebabnya adalah kewajiban daerah terhadap desa dan kewajiban-kewajiban lainnya itu terlambat dan melemahkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Terakhir Pak Menteri, penjabat gubernur di Provinsi Gorontalo itu 3 kali mengalami pergantian sepanjang transisi menuju pilkada serentak. Nah, kalau ini menjadi sebuah potret tentang kondisi yang ada di Republik ini, sudah pasti melemahkan proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena posisi PJ itu terbatas kewenangannya. Nah, mohon izin Pak Menteri, perlu ini evaluasi secara keseluruhan. Ya, kami tidak bicara tentang apakah PJ ini melihat kami senator dengan kedua mata beliau, atau seperti apa tidak, tetapi dengan 3 kali terjadi pergantian, maka di situ pasti ada celah terhadap potensi pelemahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di level provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang paling terakhir, Pak Menteri, ini sekedar bertanya, kalaupun tidak dijawab tidak ada masalah. Pak Menteri setuju tidak bahwa Polri itu di bawah Kemendagri? Ini boleh dijawab, boleh tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.